Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat penyari berdarah dimanapun kalian berada, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan apapun, dimanapun tetap semangat, optimis, berpikiran positif. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-up begitu ya salah satu ustadz yang dengan lantang, dengan tegasnya mengatakan bahwasanya NU udah nggak butuh Habib. Banyak hal-hal yang dari NU yang dibengkokkan oleh Habib gitu. Bahkan Menteri Agamanya udah disamain-samain dengan iblis gitu. Banyak hal-hal yang diungkap oleh ustadz yang satu ini nantinya akan membuat tercerahkan kita semua. Ada suatu hal yang nantinya apabila kita lihat maka akan membawa kita berpikir lebih cerdas lagi. Inilah salah satu oknum ustadz yang berani tampil ke publik, gitu kan? Seperti apa teman-teman? Lebih baik, lebih ajibnya kita tonton langsung nih. Saya pun nih videonya nih. Jika disimpulkan sebenarnya hari ini kita tidak butuh apapun dari habaib, termasuk harta benda. Mereka justru mengambil dari kita. Banyak pribumi yang dieksploitasi semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita membahas tentang fenomena habaib di Indonesia. Habaib di Indonesia ini dihormati karena beliau itu adalah keturunan Nabi. Jadi selama ini penghormatan yang dilakukan oleh orang-orang Nahdliyin itu karena husnudon habaib keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi pada hari ini Juli 2024, setahun lebih, tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjelaskan dan menjadi hujah bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan filologi serta berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Ini merupakan hujah yang kuat menunjukkan bahwa klan Ba'alwi habaib Indonesia itu putus nasab kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana jika memang dengan semua hujah ini habaib Ba'alwi di Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah, maka sebenarnya orang-orang Nahdliyin pribumi Indonesia tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia. Karena apa? Selama ini hanya karena cucu Nabi mereka itu dibutuhkan, barokahnya lah menurut para pribumi. Tapi kenyataan pada kali ini menunjukkan bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, selama ini habaib klan Ba'alwi di Indonesia itu dihormati, dicium tangan, cium pipi, bahkan dicium kakinya. Bahkan dicium kakinya, sobat. Aduh, gimana ini? Oleh orang-orang Nahdliyin. Itu semua karena husnudon, bahwa mereka itu dikira cucu dari Rasulullah SAW. Namun dengan hujah tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka sesungguhnya hari ini pribumi khususnya orang-orang Nahdliyin yang menjadi muhibbin
itu tidak butuh kepada habaib yang ada di Indonesia ini. Aduh. Karena apa? Teman-teman, mereka itu bukan cucu Nabi. Mereka itu bukan cucu Nabi. Ya memang tidak butuh, karena butuhnya cucu Nabi, sedangkan mereka itu bukan cucu Nabi. Ini adalah fakta ilmiah. Kalau ilmu, saya kira ulama-ulama Nusantara jauh lebih hebat daripada habaib-habaib yang ada di Indonesia. Artinya banyak yang lebih hebat dari habaib-habaib di Indonesia. Kalau masalah wali-wali Allah, banyak wali-wali Allah dari ulama-ulama Nusantara. Kalau ingin menyontoh akhlak, justru akhlaknya habaib ini tidak bisa dicontoh, tidak cocok untuk orang-orang Nahdiyin, tidak cocok. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, bunda gulana tiap hari. Akhlak dari ulama-ulama Nusantara jauh lebih baik. Ini adalah fakta. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dan kau punya kepada kasih? Justru yang banyak bikin onar secara nasional itu adalah kalangan habaib. Ini fakta. Contoh misalnya demo-demo yang menentang pemerintah itu siapa? Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Saudara, kami datang pada sore hari ini, saudara. Pelaksananya yang di depan adalah para habaib. Itu yang saat-saat ini. Kalau dulu-dulu PKI Muso di Madiun, DNID di PKI di Jawa Barat, PKI di Kalimantan, Barokba, semua habaib. Pengebom Borobudur itu adalah habaib. Semacam itu. Tidak hanya itu, ada lagi Muslim Cyber yang menyebar hoak-hoak, itu juga dari kalangan habaib. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib. Banyak kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh klan Ba'ali, habaib-habaib di Indonesia. Dan bahkan justru yang berani menentang pemerintah Republik Indonesia yang sah hanya habaib. Menurut mereka tidak benar. Semacam itu. Mereka mengatakan Jokowi goblok. Saya Pak, terus terang, di mana-mana saya ceramah. Saya sudah 8 kali pengen ditangkap sama polisi. Saya 8 kali pengen dipenjara. 8 kali. Gara-gara saya menyinggung pemerintah. Saya bilang Jokowi goblok. Saya bilang polisi yang goblok. Mereka juga mengatakan menteri agamanya apalah gitu. Dan yang berani menentang kepada NU juga hanya dari klan Ba'ali. Pernah mengucapkan Gus Dur buta mata, buta hati. Itu berani kepada ulama NU. Dan banyak lagi menghina Gus Yakut. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Tidak hanya itu, yang berani merubah sejarah NU. Ya, klan Ba'ali habaib Indonesia. Bahkan merubah sejarah bangsa Indonesia. Siapa dia? Ya habaib. Yang merubah sejarah bangsa Indonesia.
Proklamasi 17 Agustus itu habaib katanya. Lambang Garuda juga habaib katanya. Pahlawan-pahlawan, Imam Bonjol jadi habaib, Cut Nyak Din jadi Habibah, dan lain-lain. Banyak yang dirubah dari sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Nahdiyin diajari akidah di luar akidah NU. Kota Tarim lebih baik dari kota Makkah. Imam Madhab yang 4 mereka punya yang lebih hebat. Habib Ahmad bin Zain lebih hebat dari Imam Asy-Syafi'i. Faqih Al-Muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan lebih hebat dari Imam Madhab yang 4. Ini adalah doktrin-doktrin yang diberikan kepada orang-orang Nahdiyin, sehingga sebenarnya orang-orang Nahdiyin yang direbut oleh habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini sudah jauh tersesat karena sudah ratusan tahun. Ini adalah fakta yang terjadi di hari ini. Jika kita menoleh ke belakang, faktanya habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini dikirim oleh Belanda atau didatangkan oleh Belanda untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia pada waktu itu. Apakah ini hoax? Tidak. Karena apa? Gen mereka sama secara kajian ilmiah tes DNA. Genetik dari klan Ba'alwi habaib Indonesia dengan penjajah Belanda itu sama-sama G. Ini bukankah suatu kebenaran? Karena apa? Cucu Rasulullah secara internasional itu haplogrup dari DNA mereka yaitu J1. Hanya Ba'alwi yang G. Kalau Ba'alwi benar berarti yang lain salah. Semacam itu. Dan ini adalah fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah begitu saja. Sahabat muslim dimanapun berada, fakta yang demikian ini sangat ironi. Banyak dari ulama kita yang masih membela mereka tanpa menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah reaksi ilmiah, penelitian ilmiah. Kenapa tidak? Contoh yang dipermasalahkan, yang pertama, kajian kitab nasab Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat. Ini cerita sejarahnya ditulis dari kitab abad keempat sampai 9 itu ada ditulis bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru di abad 9 setelah 500 tahun lebih cerita dari Ubaidillah ini muncul. Ternyata pengarangnya adalah dari klan Ba'alwi itu sendiri bila diurut-urut. Tentu ini menimbulkan kecurigaan. Bahkan secara filologi tidak ditemukan manuskrip atau sejarah kuno, catatan kuno tentang Ubaidillah. Tidak ada. Ya pantas ini dicurigai. Dan lagi didukung secara tes DNA. Haplogrup mereka adalah Yahudi sesuai dengan haplogrup sang penjajah di Indonesia yang dikatakan oleh Gus Abbas bahwa habaib klan Ba'alwi didatangkan oleh Belanda pada waktu itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semua ini adalah fakta. Jika disimpulkan sebenarnya hari ini kita tidak butuh apapun dari habaib, termasuk harta benda. Mereka justru mengambil dari kita. Banyak pribumi yang dieksploitasi. Semacam itu. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini menjadi hujah, menjadi pemandangan pikiran kita menjadi lebih baik di dalam mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alwi habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah SAW dan dengan hujah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana pendapatnya teman-teman semuanya? Tak kalah udah seperti ini gitu loh. Aduh, parah ternyata ya.
kalau memang kita lihat, kita telusuri, kita kaji, kita dengar-dengar, kita pahami, bukan pakai emosi, bukan marah-marah dengan perasaan, ya itulah kenyataannya. Miris bukan? Kita dengarkan lagi nih ceramahnya daripada Mbak Akil Sirot nih. Ulama tuh seperti ini gitu loh. Dengerin langsung. Nggak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Yang maha kuasa. Keren. Itu demokrasi yang kita dambakan. Oleh karena itu, mari kita ngambil pelajaran sangat berharga. Mengapa umat Islam hilang dari Andalus Spanyol? Padahal sudah bercokol 800 tahun dengan melahirkan ulama-ulama besar. Ibnu Malik, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, Ibnu Zaidun, Ibnu Hazm, Ibnu Arabi. Semua ulama dari Spanyol. Tapi Islam hilang dari Spanyol ketika umat Islamnya berpecah belah mengikuti hawa nafsu, kepentingan kelompok masing-masing yang mendirikan Taifiyah, negara atau kecil-kecil masing-masing satu sama lain bermusuhan, satu sama lain saling iri, bahkan saling perang saudara terjadi di Spanyol. Maka mudahlah dicaplok Andalus oleh Isabella dari suku Gad. Habislah Islam dari Andalus, terakhir dengan Panglima Hani, yang terakhir pimpinan Islam yang mati fi bilati syuhada, dalam hamparan para syuhada di istana Al-Hamra. Nggak pernah baca sejarah sih, aduh Masya Allah. Bacanya cuma mujibatul ghusl arba'atun, istiqol khitan wa lam nuzila, terus bacanya. Sekali-kali baca sejarah. Apa kita mau seperti Spanyol? Apa kita rela kalau Indonesia seperti Andalus? Hancurlah Islam dari Andalus. Saya bicara di sini bukan bicara politik praktis, tapi politik kebangsaan, politik konstitusional, politik yang kita dambakan bersama. Kemudian para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham muhkamah muqayyadah, mutasyabihah, paham mutlaqah muqayyadah, paham amma dan khassah, paham nasikhah dan mansukhah, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, qat'iyul wurud, dhanniyul dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyul dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya, maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Itu baru yang berkaitan Quran dan hadis. Belum ijma', qauli dan sukuti. Belum qiyas, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Belum ilmu kalam. Zatullah wa sifatuh, hubungannya apa dengan zat dan sifat? Sifat yang wajib berapa, yang mustahil berapa, yang jaiz berapa? Apa itu ta'aluk soluhi? Apa itu ta'aluk tanjizi? Ya Allah, dikira gampang apa ulama? Allah nggak usah jauh-jauh, ilmu tajwid saja. Idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah,
mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf qalq. Ya Allah, itu aja kalau nggak paham bukan ulama itu. Siapa pengarang ilmu tajwid? Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Siapa pengarang ilmu nahwu? Imam Sibawayh. Siapa yang mengarang harokat fathah dhamma kasrah? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa yang menggagas titik? Ba titik 1, tatik 2, tatik 3. Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa pengarang ilmu balaghah? Amr bin Ubaid. Siapa pencetus ilmu kalam? Wasil bin Atta. Siapa pencetus ilmu tafsir yang sempurna? Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Wah, panjang ini, nggak bisa. Dikira cukup 2 minggu sankilat apa? Itu ulama. Ya, walhasil itulah kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yandurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai informal leader, pemimpin yang non formal, menerima segala tamu, semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasehatin, jangan. Istri saya galak, Kiai. Ya udah, kalau terpaksa kawin lagi saja dengan cerai. Enggak, itu kata Kiai, bukan kata saya, bukan kata saya. Jadi dari kepolisian pun sangat terbantu dengan peran ulama yang selalu membimbing, mengayomi, memelihara masyarakat. Kalau ada musibah, yang sabar, jangan putus asa. Yang sudah meninggal, korban musibah, kita doakan. Ke depan harus optimis, roja, ila rahmatillah. Itulah ulama. Nggak ada ulama menakut-nakutin. Tidak ada ulama intimidasi. Tidak ada ulama yang membuat orang pesimis. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Al-Hasin Al-Khazraji. Bisod ya, Hasin. Kalau Sin Husain bacanya. Kalau Sod Hasin bacanya. Al-Hasin Al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dikandani, dituturi, diajak masuk Islam, tetap nggak mau. Anaknya ini. Akhirnya habis sabarnya mengancam ayah. Kalau kamu tetap tidak mau Islam, saya bunuh kamu. Begitu ada seorang ayah menteror anaknya dalam masalah agama, turun ayat Al-Quran yang kita semua tahu, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan, ada kekerasan, ada teror, ada intimidasi dalam masalah agama. Ayah tidak boleh ngancam anak, apalagi sedulur bukan, family bukan. Tahu-tahu sweeping. Para kiai, para asatid, hadirnya saya hormati. Peran ulama dalam hal ini adalah memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar, memberi contoh qudwah hasanah, bukan beri contoh qudwah sayyi'ah. Para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong, mengakurkan masyarakat, tidak mengadu domba, berkata apa adanya, kalimatul haq, tidak fitnah, apalagi sampai hoax, apalagi ujaran kebencian. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin atim, utullim ba'da dhalika zanim. Jangan ikuti, jangan dengarkan omongan orang kesana kemari, bohong, adu domba, fitnah, ujaran kebencian, manna'il khairi yang mencegah kebaikan, mu'tadin menimbulkan permusuhan, atim menimbulkan dosa besar. Macam ayat ini enggak ya mereka ya? Saya enggak tahu itu. Ngajinya enggak hatam sih ya. Nah, kemudian peran politik sejak dulu ketika masa penjajahan, para ulama di depan merebut kemerdekaan dari penjajah.
Belanda maupun Jepang. Kita tahu para ulama yang syuhada. Kiai Zainal Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal lehernya di Ancol. Kiai Rusdi Hamid Rusdi dari Malang di Brondong, sekarang sudah menjadi nama jalan di Malang. Kiai Muhammad Ilyas Lumajang, Kiai Hashim Asy'ari di penjara Mojokerto oleh Jepang 1 bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak, dihajar oleh Jepang karena gara-gara tidak mau menghormat ke arah timur, apa namanya itu, Sikere. Dan di penjara itu ditemani oleh santri dari Cirebon, sekali lagi dari Cirebon, namanya Kang Solihin, Kiai Solihin Babakan Ciwaringin, Kiai. Itu yang menemani sama-sama disiksa oleh Jepang di penjara Mojokerto. Para kiai semua pejuang. Kiai Rukyat, bapaknya Kiai Ilyas Rukyat Tasikmalaya, juga dikejar-kejar oleh Belanda dan Jepang. Temannya banyak yang gugur, tapi Kiai Rukyat masih dijaga oleh Allah. Panjang usia sampai wafat. Sampai akhir hayatnya tetap berjuang. Itu ayahanda dari Rois Am, Kiai Ilyas Rukyat. Banyak sekali ulama, kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya. Walhasil, ulama punya andil besar, punya andil sangat besar dalam membangun kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian, setelah dibentuknya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, ketuanya Insinyur Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, ulama, Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jangan lupa, kakeknya Mbak Lisa, jangan lupa, itu Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Laimena, Maramis, Abi Kusno. Nah, itu semua adalah para ulama bersama pemimpin-pemimpin nasionalis menjadi panitia yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini. Kira-kira para ulama bisa cuma tahlil aja, Pak? Tahlil pinter, berjuang pinter. Kemudian tahun 45 merdeka, 17 Agustus 45 merdeka. Baru merdeka Agustus, September, Oktober ada ancaman dari sekutu akan mengirim pasukan dengan manipulasinya atau ditutupin bahwa mereka datang akan mencari tahanan-tahanan Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Jadi nggak akan perang, nggak, cuma akan mencari sisa-sisa di dalam penjara Belanda yang dipenjara oleh Jepang. Ternyata bawa senjata berat. Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman musyawarah, berunding. Gimana ini? Ya dilawan. Yang lawan siapa? Ya siapa? TNI baru saja istirahat perang, masih capek. Jadi gimana? Rakyat yang melawan. Intifadah. Intifadah bahasa Arab artinya ngeroyok, pakai ketepel, pakai kayu, pakai batu, bata. Oke, bagus intifadah. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya berani intifadah siapa? Nah itu dicari oleh tiga orang ini, Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu Buireng, itu yang bisa itu. Maka tiga pemimpin besar ini mengirim utusan bertamu pada Mbah Hashim Asy'ari. Kemudian beliau salam dari Bung Karno, Pak Hatta, dan Jenderal Sudirman. Beliau bertiga bertanya kepada Kiai, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama loh, bela tanah air. Kalau nggak ada tanah air, lemah kalau banyu, nggak ngerti tanah air, Masya Allah. Kiai Hashim Asy'ari mengumpulkan para ulama dari Banten Menes Kiai Abdul Rahman, dari Bogor Pagentongan Kiai Abdul Hamid, dari Majalengka Kiai Abdul Halim, dari Cirebon Kiai Abbas, dari Buntet Kiai Amin Babakan Ciwaringin, Kiai Satori Arjawinangun, dari Indramayu Kiai Sujai Segeran, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Lasem Kiai Maksum, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Guru Faisal. Bertemu tanggal 20 di Tebuireng sampai tanggal 22 Oktober, keputusannya bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Semua orang wajib membela tanah air, tidak pandang bulu, yang kaya, yang miskin, yang berpendidikan, yang buta huruf, wajib bela tanah air. Fatwa itulah yang terkenal dengan fatwa resolusi Hashim Asy'ari, yang bisa menggerakkan masyarakat Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Madura melawan Nika, kedatangan Nika. Peperangan dipimpin oleh, ini jangan kaget,
Jangan kaget. Dipimpin oleh singa dari Cirebon. Tenang. Namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Mengambil sebuah markas rumah di desa Siwalan Kerto, Gang Pabrik Kulit, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di situ markasnya. Peperangan terjadi, korban sangat banyak, tapi alhamdulillah kita menang. Kiai Abbas Buntet menjatuhkan pesawat 3, hanya dilempar dengan biji tasbihnya. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Tanggal 10 November, hari pertama perang besar itu, Brigjen Malabi, Komandan Nika, mobilnya meledak, asistennya mati, pengawalnya mati, supirnya mati, Malabi pun mati. Yang masang bom di mobilnya Malabi bukan TNI, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Sayang, Harun tidak lari, bahkan mendekat ingin tahu hasilnya seperti apa, dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur. Ada lagi santri dari Surabaya namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, sampai sekarang masih ada Hotel Majapahit itu, masih bangunannya masih sejak lama seperti itu. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih. Itu Asy'ari namanya, dari Surabaya. Ditembak dari bawah, rupanya pakai akik anti peluru, selamat dia nggak sampai ketembak. Itu sejarah bagaimana para ulama sangat besar kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini. Sekarang sudah merdeka. Panjang kalau cerita peran ulama, panjang banget. Nanti ada pemberontak PKI, ada segala macam. Sudah, ini singkatnya. Sekarang sudah merdeka. Mari kita bangun negara ini. Kita cintai negara ini. Kita sayang negara ini. Islam mengajak persatuan dan kesatuan. Islam mengajarkan damai. Islam mengajarkan hidup harmonis. Islam anti permusuhan. Islam melarang dendam. Islam melarang fitnah, adu domba, ujaran kebencian. Islam sangat memerintahkan kita berhati besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, karena engkau santun, karena engkau ramah, karena engkau berakhlak Muhammad, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, congkak, petandang peting-ting, kasar, omongannya kasar, bawa pentung sana kemari, dan faddu min haulik, niscaya orang akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah itu Muhammad. Di dalam Fatu Makkah ini. Wastaghfir lahum, mintakan ampunan untuk orang Mekah Muhammad yang dulu musuhi kamu. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah menatap masa depan yang lebih baik. Yang kemarin musuh, yang kemarin mengusir Nabi Muhammad, menyiksa para sahabat, bahkan ada yang sampai membunuh para sahabat seperti Yasir dan istrinya Sumayyah, dimaafkan, dimintakan maghfirah kepada Allah, dan diajak musyawarah menatap masa depan yang lebih baik tanpa ada rasa dendam, rasa permusuhan sama sekali. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa menirunya, terutama Ahlul Baitnya, terutama habaibnya dong harus niru. Kalau saya kan orang Jawa asli, jangan khawatir. Kalau kita berpegang teguh, percaya dengan syafaat Rasulullah, insya Allah kita akan menghadapi siapapun, akan tunduk yang kita hadapi itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal kohul usdu fi ajamiha tajimi walan taro min waliyin ghairu muntasiri bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Budanu apa kata ini? Barang siapa selalu minta pertolongan kepada Rasulullah, maka ketika menjumpai harimau, harimau nanti akan menjadi kucing. Paham betul? Yang tadinya galak akan menjadi lunak kalau kita selalu bersama Rasulullah. Intal kohul usdu fi ajamiha tajim walan tara min waliyin ghairu muntasiri. Kamu tidak akan menjumpai kekasihnya Rasulullah yang tidak menang, dan kamu tidak akan menjumpai musuh Rasulullah yang menang, pasti kalah. Itulah janji Rasulullah SAW. Oke teman-teman, gimana? Adem kan? Tenang kan? Nyaman kan?
mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Jadi tak kalah mendengarkan orang yang berbicara dengan keilmuan, orang yang berbicara dengan sopan santun, orang yang berbicara dengan kelemah lembutan, ketenangan, maka yang menerima pun ketenangan dan kenyamanan. Inilah dia. Sudah terlalu banyak teman-temannya dari awal sampai akhir gitu. Mudah-mudahan kita mengerti dan memahami apa yang beliau tadi sampaikan gitu ya. Yuk, semuanya semakin kompak, semakin semangat. Silakan berikan tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun, kurang dimengerti, menyakiti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.